yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya juga melakukan penelitian sebenarnya berapa sih tarifnya. Dan kemudian kita dapatkan angkanya, baik Gojek, baik Grab, baik juga pada saat pagi hari, pada saat juga siang hari, atau kemudian dengan yang tarif minimal tadi, kita dapat angkanya semuanya. Tapi apa yang kita lakukan sekarang, regulasi yang kita buat surat keputusan menteri ini, semuanya di atas tarif yang sudah dikenakan sekarang ini. Ini makanya saya selalu konsultasi dengan pihak aplikator, karena mungkin kan ini agak di atas daripada tarif yang sudah ada. Jadi, tapi kan ini juga akan mengenakan bagi para pengemudi kan, gitu. Karena memang kita mengutamakan bahwa kelanjutan dari bisnis ini atau sustainable dari proses bisnis dari ojek online ini harus ada terus, gitu kan? Karena sudah banyak masyarakat yang menjadi profesi ini, gitu. Sebagian sampaikan Pak Menteri bahwa ini adalah profesi yang memang harus dilindungi. Demikian. Pak, kalau dari hitungan Kemenhub ini naiknya berapa persen sih Pak? Kan gini, kalau net 2000 ya. Ada yang, ini kan kadang-kadang penerapan tarifnya kan nggak sama. Ada bisa 1.600 net, 1.800 net, tapi yang jelas bisa naik sampai dengan Rp200 lah. Ya kadang-kadang bisa 1.400, 1.500 kan berubah-ubah terus gitu. Hari ini saya melakukan pengkajian atau kita uji coba sekian, beberapa minggu lagi beda lagi. Tapi yang jelas sekarang angka yang menurut saya sudah cukup. Jadi bisa naik sekitar dari yang sebelumnya? Bukan bisa naik, memang ada kenaikan sedikit lah. Berapa persen ya mungkin ya. Kenapa di 3 bulan sekali akan harus evaluasi? Ya ini yang saya sampaikan tadi. Jadi dinamika terhadap tarif ini kan mungkin mengikuti bagaimana aspek ekonomi, bagaimana juga sosial, termasuk juga aspek politis yang sekarang kita tahu semuanya. Jadi kita menormakan di dalam surat keputusan ini 3 bulan sekali kita akan lakukan evaluasi, sehingga secepat itu misalnya mungkin ada perubahan kita bisa langsung menyesuaikan. Tapi kalau tidak juga kita lakukan evaluasi, tidak ada perubahan ya tidak kita lakukan perubahan. Pak, ini nanti sanksinya kalau dilanggar apa Pak? Kalau menyangkut masalah sanksinya, nanti kalau misalnya kita kan akan kerjasama dengan KPPU, ya. Jadi nanti kalau udah bicara sanksi mungkin udah ranah kepada kementerian yang lain, KPPU. Menyangkut tarif loh ya. Maksudnya KPPU untuk pengawasan. Sanksi berarti nggak diatur Pak di dalam regulasi saya tidak ada sanksi. Pak, dengan penetapan sebuah keputusan pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi harapan saya, para pengemudi ini, saya kepada para pengemudi, harapan saya bukan karena memang kita sama-sama yang melahirkan, karena regulasi ini kan juga dilahirkan oleh juga melibatkan pengemudi. Sebetulnya begini, ini adalah regulasi yang memang kita buat adalah mengikuti tuntutan para pengemudi PM12 ini. Kemudian kemarin saat kita ke Komisi 5 DPR, dan Komisi 5 DPR memang sedang merencanakan, sudah masuk pada prioritas prolegnas di 2019 untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22. Nah, kalau misalnya mungkin ada yang tidak puas kemudian ada menggugat dan sebagainya, ya harapan saya tidak sampai demikian. Karena apa? Kalau sampai digugat, PM12 kemudian nanti tidak menjadi kuat, kan dampaknya juga kepada surat keputusan Menteri terkait masalah tarif juga gugur juga kan. Jadi harapan kami sementara jangka pendek ya inilah mungkin yang terbaik yang bisa kita berikan. Jangka panjangnya ya mungkin barangkali nanti kita komunikasi dengan Komisi 5 DPR. Apakah